Dan nilai ini kemungkinan tidak akan bertambah banget ya, artinya karena kursi kuliahnya sudah ditentukan. Artinya presentasi kelulusannya ini akan berada di sekitaran 20% saja ini. Karena kursi kuliahnya tidak akan bertambah banyak, adapun bertambah mungkin untuk jurusan-jurusan baru mungkin bisa mengisi penambahan penerimaan, tapi secara umum si ketetatannya ada di angka 20% saja. Jadi tingkat kelulusannya ini ada di angka 20%, dan untuk sekolah-sekolah tertentu bahkan ada yang hanya 10%, ada yang 5%, ada yang 20% udah cukup tinggi ya sebetulnya penerimaan di setiap sekolah. Seperti itu ya. Kemudian juga ada gambaran nih katanya kalau diterima kalau di pilihan 2 ini nggak akan diterima. Jadi pasti lihatnya di pilihan pertama apakah seperti itu betul. Ternyata ada data yang menjelaskan bahwa siswa-siswa pun ada yang diterima di pilihan 2 meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding anak-anak yang diterima di pilihan 1. Artinya kalau misalnya ada wacana tidak akan diterima itu juga tidak betul ya, tapi kalau kemungkinan diterimanya lebih kecil ya emang betul seperti itu. Jadi yang diterima di pilihan 2 itu lebih kecil dibanding dengan yang diterima di pilihan pertama. Jadi nilai penerimaan totalnya ada di angka sekitar 20% saja untuk SNMPTN. Seperti itu. Dan untuk SNMPTN misalnya ya dari sekian di sekolah A itu sangat tidak mungkin 100% siswa yang daftarnya lulus. Tapi kalau SBMPTN itu masih mungkin untuk semua peserta di sekolah itu untuk lulus ya. Kalau SNMPTN karena kursinya sudah dipatok ya. Kemudian saingannya pun sudah jelas, syaratnya pun lebih banyak ya, nanti kakak jelaskan di slide selanjutnya. Itu untuk gambaran ya. Nah ini untuk gambaran prodi persaingan terketat berdasarkan prodinya ya. Berdasarkan prodi untuk SNMPTN jalur rapot ini ya. Kalau untuk UTBK belum ada hasilnya karena UTBK-nya masih dilaksanakan. Yang paling tinggi itu adalah ketetatannya ini berdasarkan situs resmi dari LTMPT-nya ya. Ada di keperawatan yaitu di Sultan Ageng Tirtayasa, Untirta ini ya di Banten. Kemudian teknik informatika Unpad juga cukup ketat juga ya. Ini urutannya gizi juga ada di USU, farmasi, teknik komputer, ilmu komputer, teknik informatika, gizi, psikologi, dan kedokteran gigi. Ini adalah 20 prodi persaingan terketat ya. Nah ini selanjutnya ya. Seperti itu. Jadi artinya 0,99% itu artinya sangat kecil sekali yang diterimanya di sana ya. Artinya sangat ketat, peminatnya banyak tapi diterimanya kecil gitu ya. Diterimanya peminatnya banyak, diterimanya kecil ya. Nah, yang di urutan 20 ini di Unpad nih, informatika Unpad ini juga favorit ya. Kemudian ada lagi psikologi Unpad itu urutan 20 terketat ya. Jadi masih masuk dalam 20 terketat. Unpad banyak ya masuk ke sini ya, Unpad, kemudian mana tadi lagi Unpad ya. Ada beberapa Unpad di sini yang istilahnya paling ketat untuk penerimaannya. Ini untuk prodi Saintek ya. Kemudian untuk prodi Sosum, ini UIN Jakarta sebagai tertinggi untuk yang terketat, artinya yang banyak yang mau tapi diterimanya sedikit. Ilmu komunikasi Unpad pun sama ya, ilmu komunikasi Unpad pun sama, manajemen Unpad. Dan yang urutan 20-nya adalah akuntansi Unpad. Ini kok bisa terjadi UIN Jakarta mempunyai ketetatan yang tinggi dibanding UI misalnya ya, Universitas Indonesia misalnya ya. Karena di sini nggak masuk tuh UI ya. UI, Universitas Indonesia nggak masuk, UGM juga nggak ada di sini ya. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, karena ini mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti ini. Saat anak memilih, dia memilih univ-univ yang notabene, maaf ya, kurang istilahnya tidak sekencang UI lah, istilahnya beritanya ya, tidak sekencang UGM, ITB. Jadi akhirnya banyak pun yang memilih ke sana mungkin sebagai pilihan kedua. Artinya menumpuklah di sana di universitas-universitas yang tidak terlalu istilahnya favorit. Akhirnya banyak peserta yang memilih ke jurusan sana, akhirnya tingkat ketetatannya lebih besar. Tapi untuk SNMPTN ada syarat-syarat tertentu ya, nanti selain hanya milih aja, ada syarat yang lain. Apakah alumninya pernah di sana? Apakah di sekolah tersebut biar paralelnya berapa? Banyak syarat yang perlu ditinjau untuk jalur SNMPTN ini. Jadi pemilihan jurusannya pun tidak sebebas SBMPTN ya kalau di SNMPTN.
Gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau ada yang pingin kuliah lewat jalur undangan, lewat SNMPTN, kemudian aku mau ke sini ya, itu perlu dipertimbangkan. Nah, ini salah satu, bukan salah satu ya, ini adalah strategi lulus SNMPTN ya. Jadi perlu dipertimbangkan dari sekarang ya. Selain tadi ya, langkah pertama awal sebetulnya adik-adik hanya menentukan minatnya kemana, explore dulu minatnya. Ini adalah gambaran umum. Nanti kakak juga jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya strategi lulus SNMPTN khusus ya saat ngebahas SNMPTN nanti. Yang pertama, untuk SNMPTN kita lihat saingannya itu bukan saingan se-Indonesia, tapi saingannya itu per sekolah. Jadi untuk setiap prodi di PTN yang sama, misal ya, kalian ada di SMA 1 misalnya, ingin masuk ke FSRD ITB misalnya ya. Apakah di sekolah kalian ada yang ingin masuk FSRD ITB? Kalau ada, berarti itulah saingan kalian untuk masuk ke FSRD ITB. Kenapa? Karena FSRD ITB sudah mempunyai kuota untuk SMA-SMA tertentu. Berapa jumlahnya? Mereka yang tahu ya, pihak univnya yang tahu. Jadi setiap prodi di PTN yang sama itu sudah mempunyai kuotanya. Tahun kemarin ada nggak dilihat ya? Jadi lihat dulu nih, nilai rapotnya stabil apa enggak? Ya, nilai rapot 1 sampai dengan semester 5. Kemudian ranking paralel kalian berapa? Lihat saingannya untuk jurusan yang sama. Kayak tadi ya, kalau FSRD, aku ada 3 orang nih FSRD nih, berarti dan aku ternyata paling tinggi di antara mereka, ya mudah-mudahan aman ya. Kemudian kuota tahun lalu pun lihat, apakah tahun lalu itu ada yang diterima di FSRD atau enggak ada? Atau 2 tahun ada, 2 tahun yang lalu ada? Kalau tahun lalu enggak ada, 2 tahun lalu ada, kemungkinan ada sesuatu nih. Apakah mungkin kuotanya diturunkan oleh pihak FSRD karena faktor-faktor tertentu, atau mungkin juga kena blacklist karena ada yang nggak diterima ya. Jadi lihat positioningnya. Ternyata dari beberapa tahun ke belakang nggak pernah ada tuh yang diterima di sana. Apakah mungkin diterima di sana? Mungkin, tapi masih kecil kemungkinannya. Artinya kuota untuk SMA 1 untuk jurusan itu artinya tidak ada, atau kemungkinan tidak ada gitu ya. Jadi kalau ingin membuka sejarah baru, bisa sih, bisa, cuman sangat kecil kemungkinannya. Jadi lebih bagus lihat tahun lalu ada tidaknya jurusan yang dibidik. Ini untuk jalur rapot ya, beda dengan jalur UTBK. UTBK bebas milih, mau kemana pun bebas. Kalau jalur rapot undangan, lihat saingan di sekolah, lihat tahun lalunya ada apa enggak. Kalau tahun lalunya diterimanya 2 di jurusan yang kalian bidik, kemungkinan besar tahun ini pun sama, bisa turun, bisa naik ya. Anggap aja sama. Itu. Kemudian juga rekam jejak alumninya. Kalau alumninya emang agak sedikit bermasalah untuk jurusan itu, biasanya kuotanya pun turun ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ini untuk nanti saat kalian udah mendekati SNMPTN, strategi seperti apa pemilihan jurusannya ya. Sekarang kalian fokus ke cari minatnya dulu ya. Nah, ini untuk SBMPTN 2021 ya, karena 2022 belum muncul karena masih tes. Tingkat kelulusannya sebetulnya ada di angka hampir 24% ya. Iya, nah jadi untuk SNMPTN di 20%, untuk SBMPTN penerimaannya ini ada di sekitaran 23% saja dari siswa total yang ikutin, dan yang diterima hanya di sekitar 24%, kurang ya. Dan nilai ini pun sama, tidak akan, maksudnya artinya tidak mungkin penerimaannya sampai 50%, enggak mungkin karena kursinya sudah dibatasi ya, kursi perkuliahannya sudah dibatasi. Namun bedanya kalau untuk SBMPTN ini sangat mungkin siswa Tridaya itu lulus 100%, sangat mungkin juga siswa di SMA tertentu lulus 60% itu masih mungkin. Beda dengan SNMPTN karena udah dikuota per jurusannya. Ya. Subtesnya apa aja untuk Saintek? Seperti biasanya matematika, fisika, kimia, biologi, untuk sosum, ekonomi, geografi, sosial, dan sejarah. Kemudian juga ada tes potensi skolastik, penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, serta bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ini terpisah dari TPS, cuman waktunya masih dalam rentang waktu pengerjaan soal tes TPS ya, tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik tidak diajarkan di sekolah, tapi bisa dilatih secara mandiri. Di Tridaya pun ada nanti pelayanan untuk membahas tentang tes potensi skolastik. Tes ini pun digunakan untuk masuk jalur STAN nantinya ya. Jadi yang ingin masuk STAN itu harus mempunyai nilai UTBK TPS minimal 600 poin. Nah, ini nilainya. Nilai secara tertinggi dan secara rata-ratanya ya. Jadi nilai rata-ratanya untuk setiap jurusan itu ada di angka 500-an, 499, sekian. Ini hampir sama untuk semua subtes, baik itu sosum maupun saintek maupun TPS ya.
nilainya ada di sekitaran 500-an. Kemudian juga kuartil 3 itu artinya kuartil yang aman, itu ada 572 tertingginya artinya ya. Jadi jika adik-adik atau putra bapak dan ibu ingin masuk di UTBK, usahakan nilainya di atas 500 ya untuk setiap kali TO. Kita nanti ada berkala TO-nya ya, untuk kelas 12 kemarin kita ada 10 kali TO. Kita pantau terus nilainya, kita pantau seperti apa, kurangnya di mana. Nanti kita akan coba upgrading yang kurang-kurangnya, mudah-mudahan mencapai nilai minimal nantinya agar diterima di jurusan tertentu. Nilai ini pun nanti berhubungan dengan pemilihan jurusannya ya, pemilihan jurusan. Ini adalah peminat UTBK ya, peminatnya 508, diterimanya 549, artinya nilainya. Nilai yang minat kelompok ujian saintek itu nilainya adalah perbandingan rata nilai skor. Jadi rata nilai yang minat itu 508, tapi yang diterimanya rata-ratanya 549. Jadi rata-rata nilai yang diterima, atau ini bukan minimal tapi rata-rata ya, 549. Minimalnya usahakan di skor 500. Terutama untuk jurusan-jurusan tertentu mungkin harus 700 ya, misalnya kedokteran atau stay ITB itu harus di angka 700 minimalnya. Ini 10 PTN dengan nilai rata tertinggi UTBK ya, SBMPTN, UI pertama, yang kedua UTB, yang ketiga adalah UGM. Nilai nilai ratanya udah 663 ya, berarti sangat-sangat tinggi. Ini jurusan saintek, dan ini sosumnya bisa dilihat ya. Nah, jadi intinya apa yang perlu diraih dalam meraih cita-cita? Siapkan dari sekarang juga ya adik-adik. Nggak nunggu nanti. Kalau sekarang aku masih bingung, kan eksplor dulu sekarang. Eksplor dulu ya. Sebelum mendalami, eksplor dulu apa yang kalian sebetulnya minati. Tadi ya tulis semuanya yang kalian suka kerjakan, tulis pelajaran atau profesi yang kalian tahu ya, cocokin nantinya. Ambil 7 tertinggi, nanti digali lagi, kemudian setelah itu baru perdalam. Dalam perdalam pasti terjadi kendala nantinya ya. Tapi siapkan dari sekarang, eksplor apa yang ingin. Kalau kalian dinyatakan untuk masuk SNMPTN, ini adalah pilih dan lupakan. Karena kita fokusnya ke UTBK nantinya ya. Kuasai konsep dasar, TPS rutin dan disiplin, ikuti terawat berkala nanti ya, di Tridaya, ataupun dimanapun digelar, kalian ikutin. Meskipun baru kelas 10 dan kelas 11, kalau ada ikutin aja, biar tahu nih. Ya, yang pertama, pilih jurusan yang sesuai, dan yang pertama sebetulnya adalah berdoa dulu ya. Diawali semuanya dengan doa, mudah-mudahan proses nanti masuk perguruan tinggi dilancarkan dari sekarang ya, dari kelas 10 dan dari kelas 11, enggak nunggu dari kelas 12 gitu ya. Insya Allah kami meluluskan berdasarkan minat dan bakat siswa ya. Ayah bunda sekalian, adik-adik, kita nggak ada pemaksaan untuk memilih jurusan tertentu biar lulus, enggak. Kita ada bimbingan, kalian mau kemana, cocok enggak, biasanya pilihan pertama kita serahkan, pilihan kedua kita arahkan. Tidak ada pemaksaan untuk milih jurusan tertentu. Tidak ada juga perjanjian, harus milih nih, enggak ya. Kita meluluskan berdasarkan minat dan bakat siswa. Gitu Kak Teddy, ayah bunda sekalian, adik-adik sekalian ya, yang bisa kakak sharingkan. Intinya hari ini kalian kakak ajak untuk mengeksplor apa yang menjadi minat kalian ya. Cari apa yang udah pernah yang dilakukan atau yang belum, coba tulis aja, mudah-mudahan kegambar nanti minatnya. Baik Kak Teddy, ada yang mau di-sharingkan, ditanyakan dari ayah bunda atau adik-adik sekalian, mangga saya persilahkan. Baik, Kang Sunyo, luar biasa materinya. Baik ayah bunda, adik-adik yang mau bertanya, tadi ada chat. Oh ya, dari Tarisa atau Bunda Tarisa izin bertanya Kak, kalau misalkan kita juga ingin coba masuk lewat jalur mandiri, bagaimana step by step umum dari universitas, dan apakah setiap universitas memiliki step yang jauh berbeda atau tidak? Baik, langsung dijawab aja mungkin ya Kak Teddy ya. Ya, silakan. Untuk jalur mandiri sebetulnya langkahnya itu ada berbeda-beda ya untuk setiap perguruan tinggi negeri, karena kebijakannya diserahkan melalui universitas tersebut. Jadi ITB dengan Unpad langkahnya beda, kemudian waktunya beda, kemudian jenis tesnya beda, dan syaratnya pun beda-beda ya. Jadi tidak sama, berbeda dengan SNMPTN dan SBMPTN itu udah diseragamkan, udah diatur oleh pihak LTMPT ya, oleh pihak pusat udah diatur. Tapi kalau mandiri biasanya
beda ya. Jadi nggak sama nih antara ITB, Unpad, UGM, Brawijaya itu beda-beda semuanya, baik itu dari syaratnya, waktunya, langkahnya, dan segala macamnya itu beda-beda. Gitu mungkin untuk ini Tarisha Najma, mungkin Bunda atau mungkin siswa ini ya. Gitu, Tarisha. Ada lagi ya Bunda atau adik-adik yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan? Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ayah Bunda, adik-adik? Tadi mungkin saya mungkin Pak sedikit nih Pak. Oh, silakan Pak Riki. Ya, boleh. Ya. Saya menarik yang disampaikan Pak Sunjo paparannya tadi ya. Sehubungan dengan apa yang tadi Pak Sunjo sampaikan, di posisi jalur mandiri ya. Jalur mandiri itu ada kriteria yang tidak sama ya, mungkin ya, tergantung dari perguruan tinggi masing-masing, mekanisme dan tahapannya. Nah, untuk yang menggunakan nilai rapot, itu apa nilai rapot dari yang terakhir atau semuanya Pak? Itu aja Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Untuk yang menggunakan nilai rapot, kemarin itu ada dari Unpad itu menggunakan nilai rapot, tapi tidak murni menggunakan nilai rapot Pak. Jadi nilai rapot ditambah dengan nilai UTBK ditambah dengan tes juga gitu. Dan biasanya nilai rapotnya itu dari semester 1 sampai dengan semester 5 sih yang umum. Ya. Kebanyakan jalur mandiri sebetulnya menggunakan nilai UTBK dan atau plus nilai tes di univ tersebut gitu, yang umumnya. Sebetulnya seperti itu. Seandainya ada yang menggunakan nilai rapot yang sudah-sudah biasanya sama dengan SNMPTN, yaitu dari semester 1 sampai dengan semester 5. Seperti itu Pak Riki. Oh, kalau untuk presentasi perhitungannya lebih diutamakan rapot atau UTBK Pak? Atau biasanya lebih presentasi perhitungan di jalur mandiri kan tadi ada ya, betul. Oh. Kalau jalur mandiri sebetulnya ada beberapa faktor Pak ya, yang kadang-kadang juga pihak universitas tidak mempublikasikan. Selain faktor nilai, juga ada faktor-faktor tertentu ya, misalnya ada sedikit faktor finansial mungkin sebetulnya ya, ada kesanggupan untuk misalnya menyumbang berapa, mungkin juga itu menjadi faktor yang tidak dipublikasikan oleh universitas sebagai faktor pertimbangan diterima atau tidaknya, seperti itu Pak. Cuma secara umum yang menjadi utama adalah faktor UTBK dan faktor tes di univ tersebut, gitu Pak. Ya. Bang Arthur, Pak Sunyo. Mangga sami-sami Pak. Ada lagi mungkin? Adik-adik nih yang kelas 11 mana nih? Kak Teddy, ada nggak? Atau yang kelas 10? Ya, silakan adik-adik untuk bertanya. Yang kelas 10 nih. Bagus. Ya, ada ini siapa nih? Nawar. Kita panggil aja mungkin ya. Iya, boleh. Tapi kalau misalnya nggak mau ya nggak apa-apa. Kita sharing aja nih ya. Siapa ya? Nawar. Ya, saya mau nawar nih, Nawar. Nawar. Ya, Kak. Nah, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nawar kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11 ya. Nawar dari BPI betul? Iya, betul, Kak. Nah, betul ya. Oke, Nawar mau kemana Nawar? Kuliahnya? Ada gambaran? Inginnya sih jurusan statistika atau aktuaria Unpad. Statistika atau aktuaria ya, berarti berhubungan dengan kematematikaan ya. Nawar suka matematik? Suka, Kak. Suka ya. Sudah memperdalam apa aja yang dipelajari di statistika, apa aja yang dipelajari di aktuaria? Kalau statistika udah, kalau aktuaria baru gambarannya doang. Kemarin ya, karena kan kalau statistika itu dipelajari di sekolah ya, jadi ada materi matematika yang babnya khusus statistika, artinya adalah sedikit gambaran ya, seperti itu. Kalau aktuaria mungkin perlu dilihat lagi Nawar nanti ya, Nawar nanti cari silabusnya seperti apa, belajarnya seperti apa, karena kan banyak juga yang bilang bahwa aktuaria adalah matematika asuransi ya, atau matematika masa depan, jadi memprediksi tentang secara matematis, nggak ngeramal kayak tadi kakak ngeramal Nawar dari PPI, nggak, tapi memprediksi bagaimana yang bisa terjadi di kemudian hari berdasarkan matematika ya, terutama dalam bidang asuransi. Berarti Nawar senangnya diam di rumah ya, nggak senang jalan-jalan gitu, betul nggak? Iya, betul Kak. Nah, berarti udah ada kesesuaian ya. Nah, jadi nanti adik-adik boleh kayak Nawar tadi ya, aku senangnya mah keluar jalan-jalan, main. Cocokin lagi nih, pinginnya kemana ya? Kalau pinginnya misalnya
statistik, berarti kemungkinan kayaknya ya, bukan pasti ya, kayaknya mungkin kurang cocok karena kalian senangnya di luar, senangnya ekspor keluar di lapangan, mungkin cocoknya nanti kerja di misalnya di tentang kehutanan, misal di geologi, misalnya seperti itu ya. Oke, makasih Nawar ya atas sharingnya ya. Ada lagi nggak? Nih tadi kan Nawar mah dipanggil nih, ada lagi yang mau sharing nggak? Satu lagi aja. Davina, coba. Davina. Mana Davina teh? Davina. Ya, Kak. Mana Davina? Halo Davina. Iya, Kak. Davina, kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Dari unit? Pajajaran. Pajajaran. Davina punya gambaran cita-cita masih bingung atau gimana? Baru rencana pengen ke farmasi. Farmasi. Oke. Kenapa pengen ke farmasi? Ada sesuatu? Lihat siapa atau gimana? Enggak sih, aku suka sama kimia. Oh, suka sama kimia. Oke ya, jadi modalnya suka sama kimia. Jadi Davina ingin masuk ke farmasi ya. Nggak pengen ke kimia? Ya pengennya ke kimia juga, cuman lebih pengen ke farmasinya gitu loh. Oke, berarti nanti Davina bisa urutkan ya. Kimia, teknik kimia, farmasi, misal ilmu gizi, teknik pangan, misalnya yang berhubungan dengan itu, nanti urutkan yang paling minat. Cocokin lagi nanti dengan mempelajari silabusnya. Cocok nggak sih kira-kira ya? Kalau belajar farmasi itu dalamnya apa aja? Jangan-jangan dalamnya fisika semua ya, pas belajar farmasi menimbang obat kan ada fisikanya ya, seperti itu ya. Oke Davina, semoga lancar ya. Emang di dalam farmasi ada fisika? Enggak, kakak mah tadi cuman contoh, barangkali ada kan. Kalau di kimia itu kan fisika semua ya, kimia fisika 1, kimia fisika 2, ya kimia matematika, dalamnya tuh beda lah sama di sekolahan. Jadi nanti tolong pelajari silabus farmasinya ya. Mudah-mudahan sih cocok dengan apa yang kamu minati, cocok dengan, senang nih kayaknya mempelajari hal ini, dan kamu bakal menggelutinya dengan maksimal, akhirnya menjadi sukses dan seorang ahli farmasi yang bagus nantinya ya. Oke. Ada lagi, makasih ya Davina ya. Pak Dik ini ya. Mohon info bagaimana cara mengetahui rekam jejak alumni dari suatu sekolah yang diterima di PTN tahun sebelumnya. Apakah info tersebut didapat dari guru BK sekolah atau dari sumber lain? Oke, terima kasih Pak Didik atas pertanyaannya. Betul ya. Info tentang alumni sebetulnya info yang resmi itu ada di guru BK, betul. Jadi guru BK mudah-mudahan ya, guru BK insya Allah sudah punya kepedulian terhadap anak-anak didiknya, mempunyai data tentang alumni, baik itu tahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan ada yang sampai 5 tahun ke belakang itu ada sekolah yang mempunyai datanya guru BK. Jadi yang data yang paling valid betul itu dari guru BK. Jadi dari guru BK yang hanya tahu tentang alumni tersebut seperti apa, lulusnya di mana, kemudian berapa yang lulusnya, nilainya berapa, ada di guru BK. Seperti itu Pak Dik-Dik.